Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah bifadlih, dengan keutamaan dari Allah, dengan nikmat darinya kita kembali bisa bermajelis di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul awwalin wal akhirin. Demikian pula keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, dan juga tabi'ut tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan memulai kembali pembahasan ilmu al-faraid, ilmu waris dari awal insyaallah taala. Nah, semoga dengan kita mengulangi pembahasan ilmu ini ada tambahan bagi kita pemahaman, dan juga tentunya kita berharap kepada Allah Jalla wa'ala ridha dan juga kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala kita akan membacakan sebuah tulisan yang berjudul Ilmu Faraid, upaya menghidupkan hukum waris Islam. Iya. Demikian judul tulisan ini, upaya menghidupkan hukum waris Islam. Ya. Dikandung maksud ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Memang ilmu ini diantara ilmu yang banyak diantara manusia yang mulai berpaling darinya, atau mungkin tidak mempedulikannya, dengan tidak mempelajarinya, dengan tidak mengamalkannya. Iya. Dan ini sunnatullah ala khalqih, sunnatullah ala khalqihi. Ya. Ketika datang syariat Allah Azza wa Jalla, datang hidayah, di antara manusia ada yang menerimanya dan ada di antara manusia yang berpaling darinya. Bahkan disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang pemandangan yang disaksikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di mahsyar.
Ini termasuk mukjizat tentunya. Belum terjadi namun sudah ditampakkan di hadapan apa? Rasul alaihi salatu wassalam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Uridat alayyal umam." Ya. Ditampakkan di hadapan aku umat-umat ketika dibangkitkan. Fa ra'aitun nabiyya wa ma'ahu rahtu. Ya. Tiba-tiba saya melihat ada seorang nabi yang dibangkitkan, pengikutnya hanya ar-rahtu. Ar-rahtu itu jumlah ya tidak genap 10. Ya, 7 orang, 8 orang, 9 orang, ini namanya raht. Ya. Jadi ada nabi yang dibangkitkan pengikutnya ar-rahtu. Wan nabiyya wa ma'ahu rajulan aw rajul. Ada nabi yang dibangkitkan hanya diikuti oleh 2 orang atau 1 orang. Bahkan Nabi mengatakan wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahadun. Bahkan saya melihat ada seorang nabi yang dibangkitkan oleh Allah wa laisa ma'ahu ahad. Ya. Tidak ada seorang pun yang mengikutinya. Subhanallah. Ya. Memang hidayah di tangan Allah Jalla wa Ala, bukan di tangan para nabi, bukan di tangan para rasul. Bahkan kekasih Allah Jalla wa Ala, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman tentang beliau, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi may yasha." Innaka, sesungguhnya engkau wahai Nabi, la tahdi. Engkau tidak bisa memberikan hidayah. Man ahbabta, orang yang kau cintai. Ya. Ada orang yang beliau cintai, beliau ingin orang ini masuk Islam, beliau ingin orang ini mendapatkan hidayah. Namun Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberikan hidayah ya, untuk seorang masuk dalam agama Islam, siapapun, termasuk orang-orang yang kau cintai. Walakinnallaha, tetapi Allah Jalla wa Ala yahdi may yasha. Dialah yang memberikan hidayah kepada ya, siapa yang Allah kehendaki. Naam. Ini para nabi, para rasul. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang seperti kita di dalam berdakwah? Banyak kekurangan dari sisi keikhlasan, banyak kekurangan dari sisi metode, banyak kekurangan dari akhlak kita. Nah, tetapi kita tetap diperintahkan untuk al-amru bil ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf, wan nahyu 'anil munkar. Saddidu wa qaribu. Terus berusaha sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wasallam di dalam apa? Ya, beribadah, di dalam berdakwah ila Allah azza wa jalla. Ya. Kita sebutkan hadis ini ya, untuk menghibur kita semuanya. Ketika ternyata di antara orang-orang yang kita ajak untuk ya, mempelajari Islam tidak banyak. Ya. Tetapi di sisi yang lain kita juga tidak boleh mencukupkan. Ya. Tetap berusaha. Karena setelah itu Nabi mengatakan, summa uridat alayya fa ra'aitu sawadun azim. Tiba-tiba saya melihat ada ya, sekelompok manusia yang sangat banyak. Fa dhanantu annahu ummati. Saya pun menyangka orang yang banyak itu adalah umatku. Nah, fa qila li, maka dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuhu. Orang yang banyak ini Musa dan kaumnya, bukan umatmu, padahal banyak sekali. Fa idza sawadun azim. Kemudian tiba-tiba ada sekelompok yang lebih banyak lagi. Ya. Baru dikatakan hadhihi ummatuka, inilah umatmu, umat yang paling banyak. Ya, bahkan penghuni jannah 2/3-nya adalah umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadhihi ummatuk, ini umatmu, wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adzab. Di antara mereka ada 70.000 orang yang masuk ke dalam jannah tanpa dihisab sama sekali dan tidak diazab, tidak dihisab. Nah, wabillahi taufiq. Berlanjut pembicaraan, ya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan siapa orang-orang itu yang masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa azab. Di antara sifat yang menonjol pada diri mereka, mereka adalah orang-orang yang memurnikan tauhid, memurnikan tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Humul ladzina la yastarqun, mereka adalah orang-orang yang tidak minta untuk diruqyah. Ya. Tidak minta untuk diruqyah. Biasanya kalau orang minta diruqyah, ya, itu ketawakalannya berkurang. Jadi dia sangat bergantung pada orang yang apa? Yang meruqyah. Yani berkurang ketawakalannya kepada Allah. Namun ruqyah itu sendiri boleh. Ya. Kalau kita meruqyah diri kita sendiri atau kita ingin membantu orang lain meruqyah, tidak masalah. Permasalahannya adalah minta untuk diruqyah.
Ya. Humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun. Mereka juga tidak berobat dengan cara kai. Kai yaitu dengan besi yang dipanaskan sampai membara kemudian ditempelkan pada bagian yang sakit. Itu namanya kai. Biasanya ini ya akhir dari pengobatan sudah. Ya. Nah, yakni ketawakalan orang ini ya berkurang kepada Allah Azza wa Jalla. La yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun, dan mereka tidak tatoyur, yakni tidak memiliki keyakinan-keyakinan tentang burung dan yang semisalnya. Yakni menjadikan pergerakan burung, suara burung, masuk keluarnya burung sebagai tanda apa? Ya, kesialan. Ya, sehingga dia tidak lagi bergantung pada Allah. Takutnya ini bukan kepada Allah Azza wa Jalla, menunjukkan berkurang memang. Tawakalnya berkurang. Ya. Terdengar suara burung gagak, takut sehari, 2 hari akan ada apa ini? Siapa yang akan mati ini dari keluarga? Nah, atau yang semisal dengan itu. Ya, semisal dengan itu seperti meyakini angka tertentu, tanggal tertentu ya sebagai pertanda kebinasaan, kesialan. Ya, seperti sebagian orang bertatoyur dengan angka 13. Ya, khaf, takut dengan angka apa? 13. Ya. Sampai sebagian penginapan itu tidak mau meletakkan angka 13 di dalam apa? Di dalam nomor kamar-kamar yang disediakan. Iya. Atau mungkin khawatir ketika dia menabrak kucing, kemudian rasa takutnya berkepanjangan, khauf syadid. Ya. Seorang yang beriman kepada Allah, bertawakal kepada Allah, tidak menjadikan ini semuanya sebagai apa? Sesuatu untuk bergantung. Ya. Ya, ada suara burung, apa kaitannya burung dengan nasib kita? Ya. Bukankah kita yakin kalau Allah Jalla wa'ala menghendaki kebaikan untuk kita, seluruh manusia dan jin kalau berkumpul ya memberikan kejelekan untuk kita, tidak mungkin akan sampai kejelekan itu. Dalam keadaan Allah berkehendak kebaikan untuk kita. Ya. Sebaliknya demikian. Ya. Kalau Allah berkehendak akan menimpa kita madarrah, kejelekan, walaupun manusia semua berkumpul untuk ya menghalangi madarrah itu, tidak mampu untuk ya manusia dan jin berkumpul menghalangi apa yang Allah kehendaki. Manusia berkumpul semuanya di masa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk membunuh Nabi Ibrahim. Ya, dengan menyalakan api. Dan mereka semuanya yakin bahwa Ibrahim alaihissalatu wassalam telah meninggal, mati. Ya. Namun nyatanya ya tidak menyentuh sedikit pun kejelekan kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sehingga tidak ada alasan sama sekali ketika seorang bergantung kepada suara burung ya atau melihat sesuatu atau hari tertentu. Ya, seperti ini sebentar lagi kita masuk bulan apa? Muharram. Ya. Bulan Muharram ini sering dikaitkan dengan apa? Kesialan, kebinasaan sebagian orang. Ya. Baik. Sampai di bulan Dzulhijjah ini bagaimana cepat-cepat untuk segera menyelesaikan hajat-hajatnya. Yang mau nyunati, yang mau menikahkan. Ya, rame-ramenya ini bulan ini. Ya, nanti begitu apa? Muharram, tidak ada lagi undangan-undangan itu. Ya. Kenapa demikian? Nah ini khauf, takut. Nah, wabillahi taufiq. Kalau kita memakai akal sedikit, ma'asyiral muslimin, ketika kita memakai akal sedikit, kita pakai sedikit akal kita. Ya. Prosentase orang yang celaka di hari yang disangka itu adalah hari kebinasaan. Prosentase kecelakaan. Dengan yang selamat lebih banyak mana? Yang selamat. Ya, bulan Muharram tidak ada pesawat terbang berhenti penerbangan. Berangkat tuh semuanya. Ya, berangkat. Ya, selamat. Ya, musafir banyak sekali di hari itu. Ya. Nah, kalau ada kecelakaan satu, kejelekan satu, apakah dikatakan orang yang berakal satu kejadian ini kemudian dikatakan bahwasanya ini sifatnya umum? Ya. Ya, subhanallah. Nah, itulah ketika akal manusia dipermainkan oleh syaitan. Kembali kepada pembahasan ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Jumlah orang-orang yang beriman kepada al-anbiya war rusul tidaklah banyak. Ya, sehingga ketika kita mengerti itu, ya, mendorong kita untuk istiqamah. Ya, tetap bersemangat di dalam kesendirian, tetap semangat di dalam keterasingan. Ya. Ya, memang orang yang berpegang teguh dengan sunnah ini ya seringkali terasing. Ya, terasing dalam pergaulannya. Ya. Yang penting bagaimana kita membawa diri, ya, berusaha minta kepada Allah Azza wa Jalla, insyaallah akan dimudahkan. Ya, Nabi alaihi salatu wasallam berdakwah dalam keadaan beliau sendiri. Bada'al Islamu ghariban. Islam itu bermula dari ghariban, sesuatu yang asing. Sendiri Nabi alaihi salatu wasallam, semuanya asing. Tidak ada yang sama dengan apa?
adat jahiliyah. Tetapi sekali lagi hidayah di tangan Allah. Wa sayaudu ghariban, dan akan kembali menjadi asing kama bada. Sebagaimana ya Islam itu berawal dari keterasingan. Fatuba lil ghuraba. Di sini kabar gembira dari Nabi alaihi salatu wasallam, fatuba, maka beruntunglah. Jannah, ya, tuba itu jannah. Ya, dikatakan tuba itu adalah pohon yang sangat besar di surga. Yang kalau ada orang berkendaraan naik kuda yang paling cepat mengelilingi pohon tadi 100 tahun tidak selesai. Nah, saking besarnya apa? Ya, pohon tadi. Ini juga menunjukkan betapa besarnya nikmat jannah. Nikmat di surga Allah Jalla wa Ala. Yani Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan untuk kita sabar. Tuba lil ghuraba. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ilmu faraid, ya, ilmu faraid yang akan kita pelajari ini, nah, di antara ilmu yang manusia, ya, mereka lupa akan ilmu ini, ya. Baik, sehingga kita memohon kepada Allah pertolongan, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mempelajari ilmu ini, syai'an fa syai'an, ya, sedikit demi sedikit, insyaallah dengan bantuan buku yang sedang kita persiapkan biidznillah azza wa jalla. Nah, baik. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya. Kita awali pembahasan kita dengan, ya, bab yang pertama dari buku ini, yaitu pengantar ilmu faraid. Pengantar ilmu faraid. Nah, ya, sesuatu yang sesuai seandainya kita akan masuk ke sebuah cabang ilmu, kita awali dengan apa? Ya, mempelajari muqaddimat, ya. Muqaddimah yang terkait dengan apa? Dengan ilmu tersebut. Nah, di antara yang perlu kita pelajari yang pertama adalah definisi ilmu faraid. Ya, definisi dari ilmu faraid. Nah, secara bahasa, ya, faraid, ya, dari kalimat fardun, ya, atau fariidhah, ya, yang maknanya ketentuan. Ya. Ini secara bahasa. Kenapa faraid dikatakan faraid? Dari kalimat apa? Fariidhah. Fariidhah artinya ketentuan. Ya. Baik. Kenapa demikian? Ya. Karena di dalam ilmu ini, ya, Allah Subhanahu wa taala telah menentukan, ya, siapa yang berhak untuk mendapatkan warisan dan siapa yang tidak apa? Berhak. Kemudian berapa bagiannya, berapa jatahnya, juga telah ditetapkan oleh siapa? Allahu Jalla wa Ala. Ya. Dan ilmu faraid ini termasuk salah satu cabang dari ilmu-ilmu syariat yang mempelajari hukum waris Islam. Nah, wabillahi taufiq. Terkait dengan definisi, ya, para ulama kita mendefinisikan dengan berbagai macam definisi. Baik, saya bacakan salah satu definisi yang disebutkan oleh para ulama. Ilmu faraid adalah ilmun bi usulin ma'khudatin minal kitabi was sunnati wa ijma'il ummati yu'rafu biha ahwalul warasati wa man yarithu wa man lam yarith wa kayfiyatu mirasihim minat tarikah wa kayfiyatu mirasihim minat tarikah. Ya. Baik, kata para ulama, ilmu faraid adalah ilmu yang mempelajari usul, kaidah-kaidah. Jadi yang dipelajari nanti apa? Kaidah-kaidah. Ya. Kaidah ini diambil dari mana? Ma'khudah, yang diambil dari Alkitab, Al-Quran. Ya. Was sunnah, diambil dari apa? Sunnah. Wa ijma'il ummah, dan ijma' kesepakatan umat. Jadi kaidah ini tidak sembarang dibuat. Kaidah yang diambil dari Alkitab, was sunnah, dan juga apa? Ijma'. Ya. Dengan kaidah ini, yu'rafu biha ahwalul warasah. Ya. Dengan kaidah-kaidah itu akan diketahui, ya, beberapa perkara. Yang pertama, keadaan-keadaan ahli waris. Kita akan mengenal keadaan-keadaan ahli waris. Ya. Keadaan-keadaan ahli waris. Terkadang dia mendapatkan sekian, dalam keadaan tertentu dia mendapatkan sekian, dalam keadaan tertentu dia tidak apa? Mendapatkan. Ya. Jadi dengan kaidah-kaidah ini kita akan mengetahui keadaan-keadaan ahli waris. Waman yaris, waman lam yaris. Siapa yang akan mendapatkan warisan dan siapa yang tidak mendapatkan apa? Warisan. Nah, juga
dengan ilmu ini akan dipelajari wa kaifiyatu mirasihim minat tarikah. Dan juga mempelajari tata cara ya bagaimana menyampaikan ya warisan kepada yang berhak. Ya, ini perhitungannya. Ya. Baik. Jadi ini pengertian apa? Ilmu faraid. Ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah yang diambil dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' yang dengan itu akan kita ketahui 4 perkara. Keadaan-keadaan ahli waris. Siapa yang mewarisi, siapa yang tidak mewarisi, dan juga dipelajari bagaimana kita menyampaikan warisan kepada apa? Kepada ya ahli waris tersebut. Nah, atau ilmu hisabnya, perhitungannya. Wabillahi taufiq. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, dan definisi-definisi yang lain yang disebutkan oleh para ulama, namun itu diantaranya. Ya. Kita sebutkan contoh misalnya. Ya. Di antara kaidah, ya. Alhamdulillah kita sudah mempelajari beberapa waktu yang lalu sehingga semoga bisa lebih difahami. Ya. Di antara kaidah misalnya, ya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Yusikumullah, Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kalian terkait dengan anak-anak kalian, ya. Bagaimana cara mewarisi atau mewariskan harta untuk anak-anak, lidzakari mislu hadzil unsayain. Ya, laki-laki 2 kali, ya, bagian apa? Wanita. Nah, ini kaidah. Ya. Dengan kaidah ini kita akan mengerti ini berapa haknya, ini berapa haknya. Ini misal. Ya. Namun ini intinya ma'asyiral muslimin, ta'rif, definisi dari ilmu ada faraid. Kemudian terkait dengan nama dan sebutan, masuk pada poin yang kedua, tentang nama ilmu ini atau sebutan ilmu ini. Nah, ilmu waris ini memiliki banyak nama. Ya. Memiliki banyak nama yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya tadi ilmu faraid. Juga disebut ilmu mawaris. Ilmu apa? Mawaris. Juga disebut fiqhul mawaris. Fikih tentang apa? Waris. Juga dikatakan dengan nama ilmu tarikah. Ilmu tarikah. Tarikah itu ya, peninggalan, harta peninggalan namanya tarikah. Ya, tarikah. Ini beberapa nama ya yang apa namanya masyhur di kalangan para ulama. Disebut ilmu faraid, ilmu mawaris, fiqhul mawaris, ya, dan juga dikatakan ilmu tarikah. Nah, dan orang-orang yang mempelajari ilmu ini dan diberi oleh Allah Azza wa Jalla kemudahan untuk memahami ilmu ini, ya, disebut sebagai apa? Faradhi dalam bahasa Arab. Orang yang mempelajari ilmu ini adalah apa namanya? Faradhi, orang yang mempelajari ilmu faraid dan memahaminya. Nah, dan di antara mereka adalah seorang sahabat yang bernama Zaid ibn Sabit. Iya. Tadi kita juga masuk pada pembahasan keutamaan apa? Sahabat. Ya, di antara para sahabat yang ahli dalam ilmu faraid adalah sahabat yang bernama Zaid ibn Sabit. Zaid ibn Sabit. Naam. Zaid ibn Sabit. Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, wa afraduhum Zaid ibn Sabitin. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan wa afraduhum, dan di antara sahabat yang paling memahami faraid adalah Zaid ibn Sabit. Sahabat Zaid ibn Sabit. Nah, ini di antara keutamaan apa namanya sahabat ini, Zaid ibn Sabit. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullah dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah ya dalam bab fadailu ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keutamaan sahabat Rasul alaihi salatu wasallam ya, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Ya. Ini sahabat Zaid ibnu Sabit. Dan kita punya banyak hutang budi kepada beliau. Sahabat Zaid ibnu Sabit. Ya. Baik. Beliau ini salah satu penulis wahyu di zaman siapa? Rasul alaihi salatu wasallam. Mendapatkan tugas untuk menulis wahyu. Ya. Jasa beliau besar bagi kita semuanya ini. Ya, kita membaca mushaf, ya. Kita belajar Al-Quranul Karim. Ya. Di antara sebab sampainya Al-Quran adalah jasa para sahabat. Nah, maka sangat-sangat hina ketika ada seorang mencela, merendahkan seorang dari apa? Sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kalau ada orang tidak berjasa kepada kita, seandainya ada orang tidak berjasa, kita berbuat zalim saja itu merupakan kejelekan.
mendolimi orang yang tidak punya jasa kepada kita. Apalagi yang kita dolimi adalah orang yang sangat berjasa. Bukan urusan dunia, tapi urusan apa? Agama. Dan jasanya bukan hanya kita saja yang merasakan. An-nas, jami'an, manusia seluruhnya. Iya. Ini sahabat Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu. Beliau di zaman Rasul alaihi salatu wasallam termasuk dari penulis wahyu. Dan di zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau termasuk di antara 6 orang, ya, di antara 6 orang yang bertugas untuk mengumpulkan apa? Ya, Al-Qur'anul Karim. 6 orang itu adalah sahabat Utsman bin Affan sendiri. Kemudian Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Auf, kemudian Mu'ad bin Jabal dan Tamim ad-Dari. Tamim ad-Dari. Ini 6 orang sahabat yang di zaman Utsman bin Affan ya memiliki tugas khusus untuk apa? Mengumpulkan Al-Qur'anul Karim. Dan masing-masing sahabat ini punya kemuliaan. Ya. Namun ini di antara kemuliaan mereka. Utsman bin Affan, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Auf, Mu'ad bin Jabal dan Tamim ad-Dari. Tamim ad-Dari, sahabat yang pernah bertemu dengan siapa? Dajjal. Ini Tamim ad-Dari. Ya. Bertemu dengan Dajjal di masa dia masih Nasara ketika itu. Ya, dia naik perahu, ya, terombang-ambing bersama dengan apa? Kabilahnya. Sampai tersesat di sebuah jazirah, di sebuah pulau, ya, masuk ke situ, ya, sampai ketemu dengan sosok yang dirantai, dibelenggu, ya, besar, ya. Dan menanyakan tentang sifat-sifat kota Madinah. Ini persis yang dia tanyakan, bagaimana keadaan kota ini dan seterusnya. Ya. Itu diantara yang mendorong Tamim ad-Dari mencari. Sampailah beliau ke Madinah, kemudian masuk Islam dan beliau ceritakan kejadian ini kepada siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian Rasul mengatakan itu Dajjal. Ya. Jadi Dajjal itu sudah ada. Dan hampir dia keluar. Ya. Dan Dajjal itu ya sosok yang nyata, ya. Bukan simbol, bukan rumus. Ya, tapi betul-betul sosok nyata. Manusia punya daging, punya darah, yatakallam, berbicara. Naam. Yang merupakan makhluk yang Allah keluarkan untuk menguji manusia. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Taib. Ini terkait dengan apa? Dengan nama ilmu ini. Ilmu ini dikatakan ilmu faraid, ilmu mawaris, fiqhul mawaris atau ilmu tarikah. Dan orang-orang yang mempelajari dan mengetahui ilmu ini disebut farawi. Dan di antara sahabat yang memiliki kemampuan atau ilmu yang luas tentang faraid adalah sahabat Zaid ibnu Sabit. Nah, sehingga dalam pembahasan nanti kita akan mendapatkan beberapa pendapat-pendapat beliau yang kita baca dalam masalah-masalah yang mungkin diperselisihkan di kalangan para ulama. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Berikutnya adalah buah yang diharapkan. Kita mempelajari ilmu ini, apa yang kita harapkan? Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, kita berharap dengan mempelajari ilmu ini dan mengamalkan ilmu ini, ya, semoga kita bisa menyampaikan tarikah, menyampaikan harta waris kepada yang berhak, ya. Sesuai dengan syariat, ya. Nah, sesuai dengan syariat. Ini masalahnya bukan masalah yang sepele, ya. Tapi ini masalah halal dan haram, ya. Yang kalau perkara yang haram ini diterjang, ya, menjadi sebab dicabutnya barokah, kebaikan pada orang yang memiliki harta tadi. Nah, saya tahu paling tidak untuk diri kita sendiri, saya dapat jatah bagian, kamu dapat sekian. Waduh, dalam hitungan ini saya tidak dapat sekian, kurang saya. Ya. Kalau kurang mungkin kita bisa memaafkan. Ya. Permasalahannya kalau apa? Lebih. Nah, ya. Kalau kita sudah belajar sih, ya kurang ya, tidak apa-apalah, saya maafkan. Ya. Tapi permasalahannya ketika apa? Ya. Kita juga lebih. Lebih ini mau untuk apa? Apakah kita senang dengan sesuatu yang haram yang kita apa? Miliki? Ya. Nah, wabillahi taufiq. Nah ini ikhwatil kiram, setidaknya manfaat untuk kita. Kemudian manfaat untuk orang lain, kita mengingatkan barangkali keluarga kita, karib kerabat kita tentang hukum waris ini, sehingga kita menjadi sebab orang lain selamat dari apa? Dari murka Allah azza wajalla. Ya, selamat dari kezaliman-kezaliman. Naam, wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Di antara buah yang lain, ya, di samping itu kembalinya kepada kita, kemudian juga kepada orang lain, juga di antara manfaat, semoga kita termasuk orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ada upaya untuk menghidupkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, dan betapa banyak sunnah-sunnah Nabi yang
sudah mulai dilupakan. Termasuk tadi Dajjal. Ya, Nabi pernah mengatakan, ya, di akhir zaman Dajjal itu hampir tidak disebut. Sampai di mimbar-mimbar tidak disebut tentang Dajjal. Di mimbar-mimbar itu tidak disebut. Ya, khutbah Jumat tidak pernah ada yang membahas apa? Dajjal. Ya. Baik. Padahal orang yang khutbah itu di tengah masyarakat dipandang sebagai orang khusus, ya atau tidak? Orang khusus. Orang yang ngerti agama. Kalau orang yang dianggap ngerti agama saja tidak berbicara tentang apa? Dajjal. Lalu bagaimana dengan awamun nas? Ya, awamun nas. Betul kata Nabi alaihi salatu wasallam. Sehingga ketika kita mendengar yang seperti itu ada upaya untuk kita apa? Menghidupkan. Ya, termasuk ilmu ini, ilmu faraid. Ya. Dan kita yakin ilmu itu tidak akan hancur atau hilang, tidak mungkin. Tapi mungkin saja hilang di kampung kita, mungkin saja hilang di kabupaten kita, bisa jadi. Tapi kalau seluruh dunia itu tidak mungkin syariat Islam itu hilang, tidak mungkin. Karena ya Allah menjanjikan untuk dijaganya ya, ilmu ini. Yani ilmu faraid kalau mau belajar ya banyak orang yang masih tahu, masih bisa. Tapi kalau kita lihat di kampung kita barangkali, coba kita barangkali sensus, ya 1 RT saja namanya. Tanya ilmu faraid, mungkin tidak ngerti. Kalaupun tahu sedikit dari ilmu itu, ya setahu saya kalau pembagian waris ya sak pikul, sak gendongan. Sebatas itu, habis itu. Tapi kalau menurut saya ada lanjutannya, ya itu sekarang kurang relevan. Nah ini. Jadi di satu sisi dia ngerti sebagian dari ilmu faraid, namun sisi yang lain dia termakan ya subhat, kerancuan berpikir sebagian manusia. Ya. Nah, seperti ada saja orang-orang yang ucapannya ini luar biasa, jelek. Di masa-masa kemarin korbannya Idul Korban, orang menyembelih korban. Ya, ada orang yang ya mengatakan ya seandainya tidak usah disembelih saja, ya. Masa jutaan hewan dibantai dalam satu hari. Kalimatnya dibantai. Ya. Seandainya uang ini ya dikumpulkan untuk kepentingan kaum muslimin, mestinya akan lebih ya bermanfaat. Loh, kamu mengatakan seperti itu. Ini syariat Allah. Jamaah haji membantai berarti ya. Ya. Itu syariat orang jamaah haji ya, yang dia hajinya adalah haji tamattu atau haji ya, qiran. Wajib bagi dia untuk menyembelih hadyu. Ya. Kalau tidak bisa, dia berpuasa 10 hari. 3 hari di musim haji, 7 hari pulang ketika dia di rumah. Apakah juga kamu akan mengatakan itu jamaah haji tidak hikmah itu? Masa dalam 1 hari membantai ya jutaan hewan. Ya subhanallah. Ini orang kalau sudah memakai hawa nafsu, menyandarkan dirinya sebagai seorang tokoh. Ya. Tapi ya itu tadi tokoh liberal ini namanya. Seenaknya sendiri dia berbicara. Tidak ingat sesungguhnya dia sedang berhadapan dengan syariat Allah. Tidak ingat sesungguhnya dia sedang berhadapan dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, ya sudah kamu tidak usah makan daging. Itu semua hasil pembantaian. Ya. Kan demikian. A'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi di antara manfaat yang besar yang kita harapkan adalah kita berusaha untuk menghidupkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ini barangkali ya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah beberapa muqaddimah ya pengantar ilmu faraid ya. Sampai pada pembahasan buah yang diharapkan dari ilmu ini. Baik. Dan potongan pembahasan ini sudah saya share di Telegram, barangkali bisa dibaca sambil kita koreksi. Nah, ini semuanya sudah tertulis, dan mungkin bisa membantu untuk kita murojaah kembali ya apa yang telah kita pelajari. Dan insyaallah taala pada kesempatan yang akan datang kita masih melanjutkan pengantar ilmu faraid. Ya, semoga Allah Jalla wa Ala memudahkan kita semuanya untuk ya istiqamah di atas ilmu, di atas talabul ilmi. Dan semoga Allah Azza wa Jalla mematikan kita di atas al-iman wal amalus salih. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.